acara ini yang merupakan tausiah dan doa yang akan didoakan oleh Ustaz Islam kepada Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama ibu biasanya saya salamnya sampai 3 kali. Tapi tidak usah ya kalau di sini ya, karena ibu-ibu nggak mau yang jadi yang kedua atau yang ketiga ya. Nggak mau, benar Pak, benar. Alhamdulillah ya ala ni'matil imani wal islami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yul Edison selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong dan Makau, Ibu media selaku DOD Dompet Duafa, Al-Ustaz Fajar Sofari Nugraha selaku GM Dompet Duafa, para pejabat BUMN, ada dari BRI, BNI, Mandiri, para pekerja profesional dan beserta ibu-ibunya semuanya, serta para jamaah sahabat Dompet Duafa, baik dari kaum undangan maupun dari pihak yang lain, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya majelis ini, kita yang ada masalah Allah mudahkan masalahnya, amin. Yang sakit di antara kita atau keluarga kita atau tetangga kita Allah sembuhkan, amin. Yang sedang merasakan kesulitan semoga Allah mudahkan, amin. Gus, sengaja biar ramai seperti ini kan, apalagi doanya seperti ini Pak, yang keluarganya dalam masalah semoga Allah selesaikan masalahnya, amin. Semoga keluarga kita Allah harmoniskan, amin. Banyakkan rezekinya, amin. Rezekinya besar nggak ini aminnya ini? Oh kurang kayaknya. Kalau di belahan sana untuk masalah rezeki itu biasanya aminnya paling keras. Tapi kalau oh itu terlambat. Alhamdulillah, berarti di sini memang aura-auranya aura-aura yang sangat membahagiakan. Bagaimana tidak bahagia mereka yang di taman-taman dunia saja, yang tidak tahu dalam keadaan taat atau maksiat, mereka bisa bahagia. Kenapa kita yang berada di taman-taman surga tidak bahagia? Betul seperti itu? Ibu-ibu, halo.
Sudah bisa sekarang menyapa ibu-ibunya, alhamdulillah. Dan sudah aman, Pak. Alhamdulillah. 2 cincin. Beliau selalu ingat ya. Ingat nama kami, kemudian ingat kegiatan-kegiatan, sampai isi materi saya pun beliau ingat. Masya Allah, Pak Konjen, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita utamakan dan selalu kita ingatkan puji syukur kehadirat Allah. Ini saya lihat di Hong Kong ini setelah beberapa pekan, memang minoritas dalam segi agama, tapi mayoritas dalam segi majelis taklim. Mayoritas sangat banyak. Bahkan di Koswebe itu satu majelis rebanaan, di sampingnya rebanaan juga. Dan itulah memang bukti bahwa kekuatan wanita, mereka itu adalah ras terkuat di dunia. Tepuk tangan silakan untuk kita semua. Oh ya, alhamdulillah. Salawat salam semoga akan selalu terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya karena ini pun masih santai. Jadi duduknya kita masih duduk santai. Kita bersolawat sama-sama menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa untuk kita sendiri sebetulnya ketika kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Nanti ribil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi kekaguman kami ketika berada di Hong Kong ini, kita bisa sholat di mana saja, bahkan sampai pinggir-pinggir jalan. Selain pengajian, sholat bebas, yang tidak kita lihat di negara-negara lain justru. Bahkan di negara Islam, kalau sholatnya sembarangan, itu diarahkan ke yang lain. Di negara yang lain ada yang sampai diusir, diganggu. Tapi di sini pengajian, sholat di pinggir jalan,
pengajian di setiap tempat, dan bersolawatan yang luar biasa bergema di mana-mana. Ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selain memang kita lihat toleransi yang luar biasa, itu cinta kita terus tertanam, menunjukkan hati kita yang hayyun fi qulubina. Rasulullah SAW hayyun fi qulubina. Rasulullah SAW selalu senantiasa hidup di hati kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mendapatkan syafaat itu bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Saya seringkali ditanya atau disanggah oleh beberapa orang yang kalau mendapatkan syafaat itu mereka kurang gitu. Syafaat di akhirat, Al-Quran akan menjadikan syafaat di akhirat, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di akhirat. Seringkali kita terputus di situ. Padahal kalau kita lihat komentarnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan urusan dunia dan urusan akhirat itu lebih luar biasa urusan akhirat. Karena urusan dunia itu timbangannya masih bisa jadi berat ke kanan, berat ke kiri, bisa jadi. Dan bisa dinego kadang-kadang. Tapi urusan akhirat tidak bisa. Sekecil apapun amalan akan dipertanggungjawabkan. Ini luar biasa. Maka ketika urusan akhirat, Rasulullah, Al-Quran, para ulama bisa memberikan syafaat, artinya bantuan kepada orang-orang. Maka ketika di dunia, nah ini harus kita catat, ketika di dunia akan lebih mudah lagi Allah berikan pertolongan. Rasulullah SAW akan menjadi syafaat kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Artinya seperti itu. Jangan sampai kita putuskan hanya syafaat hanya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu masih nyambung, Ibu? Harus selalu kita sapa ini, kita pastikan. Tapi sekarang alhamdulillah saya tidak sendirian lagi. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya keceplosan, ibu bapak dan bapaknya hanya saya sendiri. Bagus ketawanya. Bismillah. Saya tertarik tadi dengan apa yang beliau sampaikan. Kita ini duduk lesehan. Dan ternyata kalau kita cari dan telisik di dalam hadis, itu bukan sesuatu yang baru. Dahulu ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis yang panjang. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi, ini hadis kedua, panjang ini. Hadisnya panjang. Beliau mengisahkan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadis sya'ri la na'rifu minna ahadun la ya'rifu minna ahadun wa bagaimana minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa wada'a rukbataihi ala fakhidaihi. Nah, ini hadisnya panjang kan? Itu juga nggak tahu artinya apa ya.
Hadits ini sebetulnya hadits yang masyhur, terkenal, yaitu tentang kedatangan malaikat Jibril yang datang tiba-tiba menyerupai manusia kepada Rasulullah SAW ketika itu sedang berada dalam majelis. Rasulullah dan para sahabat berada dalam majelis, ada datang seseorang yang para sahabat mengatakan yang paling mirip. Ini ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu kasih hadiah nih, bisa nih. Ada sahabat yang dikelipat ini ya. Udah mau jawab. Yang paling mirip, yang komentar para sahabat ini paling mirip dengan malaikat Jibril. Siapakah sahabat itu? Angkat tangan, ada yang tahu? Oh ya, belum. Bagus, terima kasih jawabannya. Ayo, ada yang lain? Ya apa-apa, sahabat siapa gitu? Ada? Memang agak asing ya. Namanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Itu paling mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril ini tiba-tiba kalau diturunkan suaranya seperti ini jadi agak seram. Malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Yang mengisahkan ini adalah Sayyidina Umar yang berada dalam majelis itu. Komentarnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah satu, dia itu sifatnya bajunya itu putih bersih, kemudian rambutnya itu hitam. Lagi sifatnya tidak ada di antara kami, katanya para sahabat, yang tahu itu dia itu siapa. Artinya orang ini tuh orang jauh, bukan orang sekitaran Masjid Nabawi, bukan sekitar Rasulullah SAW tinggalnya, bukan. Tapi orang jauh, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Tidak terlihat bekas perjalanannya, itu nggak ada. Dan kami tidak ada yang tahu kok bisa seperti ini. Tapi kita tidak lihat dari segi bagaimana kehebatannya atau keajaibannya, tidak. Apa pelajarannya untuk kita? Apa pelajarannya untuk kita? Ini penting kita catat. Yang pertama, ternyata dari hadis ini kita belajar kalau menghadiri majelis itu harus bersiap-siap dengan pakaian yang rapi, bahkan rambutnya, pecinya disiapkan dengan rapi. Maka ada juga peci hitam nih, alhamdulillah. Kan tadi disebutkan rambutnya hitam. Ya kalau misalkan saya pakai peci hitam itu aja. Mungkin ada yang sebagian juga dari NU mungkin sudah tahu NU kenapa pakai hitam, karena NU, mohon maaf, nutupin uban. Kami para kiai terbiasa dengan peci hitam untuk menunjukkan diri nutupin uban. Tidak terlihat bekas perjalanan, memakai baju yang rapi. Tuh ke majelis taklim itu bukan pakai bajunya yang asal-asalan, tapi baju pilihan justru ke majelis taklim. Siapkan rambutnya, Masya Allah, ini semuanya sudah siap. Apalagi ibu-ibu yang baru tampil tadi kan, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Itu pelajaran pertama, rapihkan sebelum menghadiri majelis. Yang kedua, poin yang disampaikan tadi, beliau malaikat Jibril duduk kepada Rasulullah SAW, meletakkan lututnya kepada lutut baginda Nabi Muhammad SAW dan meletakkan tangannya ke pahanya. Artinya posisinya itu
posisi duduk kita semacam ini. Bisa, kalau para ulama mengatakan lebih afdol pasti seperti ini karena sampai mentok. Atau bisa juga silahkan sila. Yang penting duduknya itu, kalau para ulama mengatakan duduknya itu ternyata duduk lesehan, Pak. Maka dari itu kami di pesantren biasanya tidak pakai kursi meja, bukan berarti anti atau bid'ah, bukan. Tapi meniru Rasulullah SAW. Di samping kami memang belum ada. Jadi kami di pesantren itu biasanya lesehan, nggak pakai kursi meja. Itu meniru Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Duduknya bagaimana? Ya memang kami juga, ya itu seadanya saja dulu. Ya kita pun alhamdulillah ini meniru Rasulullah SAW dari segi duduknya. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril adalah, ini bentuknya pertanyaan memang. Kita sudah tidak asing dengan cerita ini. Satu adalah Islam, dua iman, yang ketiga ihsan. Yang berikutnya malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Lalu Nabi Muhammad SAW berikan tanda-tanda kiamat. Hadirin rahimakumullah, saya tidak panjangkan hadits ini lagi karena khawatir memang jadi kajian hadits. Ya kan harus senang ya, Bu ya. Bu senang, Bu? Senyum, Bu, senyum. Harus senyum ini. Sekali lagi harus bahagia di majelis ilmu, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin rahimakumullah, tadi saya katakan Rasulullah mengajarkan kita melalui pertanyaan malaikat Jibril ini tentang Islam, iman, dan ihsan, dan beliau menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Hadirin semuanya, kiamat pasti akan datang. Tanda-tandanya pasti akan terjadi. Pasti, wallahi pasti akan terjadi. Itu bukan basa-basi, itu bukan kepalsuan, pasti akan terjadi. Dan kiamat pasti akan terjadi. Tapi apa yang kita dapatkan dari pelajaran hadis ini, Rasulullah menunjukkan tanda-tanda kiamat, dan kiamat sebetulnya itu bukan urusan kita. Kalau bahasa ini ya, this is not your business. Bukan urusan kita sebetulnya. Yang urusan kita, kenapa Rasulullah menandakan hari kiamat setelah pengajaran Islam, iman, dan ihsan? Beliau ingin memastikan bahwa kita harus tetap menjaga Islam, harus tetap menjaga iman, harus tetap menjaga ihsan. Itu harus dipastikan kita dan keluarga kita, supaya tidak terjadi hari kiamat yang seperti itu tanda-tandanya. Itu pelajaran dari hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ini untuk sebentar lagi kita akan berbuka, tapi masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Saya sengaja dipancing seperti ini karena di khutbah Jumat pun biasanya kalau udah ibadah Allah udah mulai perhatiannya lagi. Sekarang alhamdulillah, udah mulai perhatian lagi. Dikiranya ikhtitam, dikiranya mau akhir majelis, padahal belum. Hadirin, kita dalam beragama ini, alhamdulillah kita pastikan iman, Islam, dan ihsan terjaga. Tapi kita lihat ternyata ada sindiran yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan ini sindiran bisa jadi untuk kita semua. Hati-hati makanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Din, agama memang terdiri dari iman, Islam, ihsan tadi. Pengajaran agama yang malaikat Jibril katakan, sampaikan dan ajarkan kepada kita tentang agama, yaitu Islam, iman dan siap-siap pertanyaan. Hafalkan ya. Agama itu terdiri dari Islam, iman, ihsan. Ihsan. Dan ketika agama ini walaupun tiga-tiganya kita jalankan, khawatir ada firman Allah Subhanahu wa taala yang itu terkena kepada diri kita, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hati-hati. Apakah kalian tahu nih? Apakah kalian melihat orang yang mendustakan agama? Siapa ini yang bohong terhadap agama? Bohong agama mereka, bohong. Ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku sudah ihsan. Ini dianggap bohong dalam beragama. Bohong dalam beragama. Ini ngeri sekali. Mereka itu orang-orang yang tidak mempedulikan anak yatim, tidak memperhatikan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka ini, Masya Allah, inilah Alhamdulillah yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Alhamdulillah ini pun berkat kerjasama dari para muzaki, volunteer, dan semua, bahkan muzaki ikut bersumbang untuk menjadikan nanti di Dompet Duafa ini bukan hanya pemberian langsung, bukan, tapi menciptakan asnaf atau tadinya penerima manfaat menjadi muzaki berikutnya. Itu Dompet Duafa. Ini kita bekerja sama supaya jangan ada kebohongan di dalam agama. Oh yes. Jangan ada kebohongan di antara jangan ada kebohongan di antara kita. Betul ya? Setuju semuanya? Jangan ada kebohongan ya, betul? Siap semuanya? Maka ketika nanti semangat. Ya, sebentar lagi insya Allah kita akan diucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin al-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan ada kebohongan di antara kita. Jangan ada kebohongan. Bagaimana kebohongan? Kebohongan itu ketika mengucapkan selamat, ternyata yang diucapkan selamat orang yang gagal, yang kalah. Bagaimana kalau ada orang kalah diucapkan selamat? Ini sih namanya ngejek. Tapi tetap kita ucapkan sebagai doa hanya di detik-detik akhir ini, ketika final ini, ketika injury time ini, kita di Ramadan, kita pantaskan diri kita untuk kita gapai kemenangan, walaupun tidak semua kita kembali kepada fitri ya. Ada fitrinya Bu Fitri? Ada Bu Fitri? Maaf kalau ada kesamaan. Ini selalu kembali kepada fitri ya. Saya nggak mau kembali kepada fitri karena khawatir juga. Pastikan lagi diri kita untuk pantas sebagai pemenang di Ramadan ini. Maka ketika Syawal nanti tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Ketika mengucapkan selamat, betul-betul mengucapkan selamat dan pantas diucapkan selamat. Tidak ada lagi kebohongan karena kita sudah menunaikan semuanya. Baik sholatnya kita tunaikan, kemudian puasanya kita tunaikan, dan pembuktian dari
salat dan zakat, para ulama mengatakan itu berada di dalam zakat. Kenapa Al-Quran selalu mengaitkan salat dan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa puasa setelah itu ada zakat? Karena zakat merupakan pembuktian yang real. Ketika kita sudah sholat katanya sudah soleh, mana bukti realnya? Ketika kita sudah peduli pada miskin, pada yatim, kita dilatih lapar kita ketika puasa, buktikan dengan zakat. Mudah-mudahan kita bisa buktikan itu semua. Kita lulus dari madrasah Ramadan ini dengan gelar dan predikat takwa melekat pada diri kita. Amin. Semoga ketika ada orang yang mengucapkan selamat, itu pantas kepada diri kita. Amin. Semoga kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan predikat takwa ini, kita pantas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma qadaya wasi'al karami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa sujudana wa tadurrana wa taqsirana ya akramal akramin. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba al-dhama'u wa tallatil 'aruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari kami cukup sekian. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Review dari Mbak Ya, lapis kecil. Aku bingung dekorasinya. Udah? Belum. Lagi? Masih lagi nggak pun? Lagi? Beb, wes Beb. Ada lagi ya? Satu lagi. Oke teman-teman semua, kita review menu bubur kita kali ini. Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan untuk buka puasanya, silahkan menghubungi panitia. Monggo silahkan yang belum mendapatkan. Makasih.
Udah, lagi yang belum mana? Belum mana? Belum. Mana dipotong tadi? Yang belum tadi. Sabun, 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 sabun Bu. Sabun, terima kasih. Kita mau tester ini makanan dari Mbak. Ini review pentol baksonya Mbak Sam. Kita coba. Gimana, Mbak Yara? Rasanya? Yumi. Ini Mbak Zara. Oke, Mbak Yara. Mantap. Habis? Alhamdulillah. Oke, Beb. Sipa? Amin, alhamdulillah. Jajanmu apa? Onde-onde. Onde, Mbak Indah? Onde. Ini semangat, Mbak. Mbak Indah. Enak. Oh. Mau nggak? Sambalnya pedas, mantap, asik. Lek lagi gula.